Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Mulia Pratama dari 21 MP4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah saya yang berjudul Formulasi Kebijakan Pendidikan. Yang pertama yaitu hakikat formulasi kebijakan pendidikan. Menurut Anderson, perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang tersendiri dan tersendi dari 4 tahap pencarian masalah: pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah. Formulasi adalah perumusan, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dari dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, kelompok sektor swasta, serta individu. Di dalam bahasa Inggris, kebijakan disebut sebagai policy. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu komponen formulasi kebijakan. Komponen-komponen yang tercakup dalam kebijakan pendidikan adalah: yang pertama yaitu kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk hidup yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan. Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi misi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu. Yang kedua yaitu kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, yaitu kesatuan antara teori dan praktis pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu. Bagi perkembangan individu, validitas kebijakan pendidikan tampak dalam sumbangannya bagi proses pemerdekaan individu dalam pengembangan pribadinya. Yang keempat yaitu keterbukaan atau openness. Proses pendidikan sebagai proses kemanusiaan terjadi dalam interaksi sosial. Hal ini berarti bahwa pendidikan itu merupakan milik masyarakat. Apabila pendidikan itu merupakan milik masyarakat, maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan perlu mendengar suara atau saran-saran dari masyarakat. Yang kelima yaitu kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Suatu kebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak, tetapi yang dapat diimplementasikan. Suatu kebijakan pendidikan merupakan pilihan dari berbagai alternatif kebijakan, sehingga perlu dilihat output dari kebijakan tersebut dalam praktik. Selanjutnya yaitu proses formulasi kebijakan. Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Perumusan atau formulasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Dunn, perumusan kebijakan atau policy formulation adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif pemecahan masalah. Sedangkan Budi Winarno menyatakan bahwa masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah. Dalam Islami menyebutkan perumusan kebijakan sebagai alternatif yang terus-menerus dilakukan dan tidak pernah selesai dalam memahami proses perumusan kebijakan. Kebijakan yang kita perlu memahami adalah aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Penetapan tujuan merupakan langkah utama dalam sebuah proses lingkaran pembuatan kebijakan. Penerapan tujuan juga merupakan kegiatan yang paling penting karena hanya tujuanlah yang dapat memberikan arah dan alasan kepada pilihan-pilihan publik. Selanjutnya yaitu dalam proses kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan itu sendiri merupakan jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil kebijakan yang diharapkan. Menurut Anderson, ada 4 aspek yang perlu dikaji dalam implementasi kebijakan. Yang pertama yaitu siapa yang mengimplementasikannya, hakikat dari proses administrasi, kebutuhan dan dampak dari pelaksanaan kebijakan.
Adapun model yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatler yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan fungsi dari 3 variabel, yaitu karakteristik masalah, struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan, dan faktor-faktor di luar peraturan. Selanjutnya yaitu aktor dalam formulasi kebijakan. Orang-orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan negara disebut sebagai aktor perumusan kebijakan pendidikan. Sebutan lain dari aktor ini adalah partisipan, peserta perumusan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan mempunyai tingkatan-tingkatan nasional, umum, khusus, dan teknis. Maka para aktor perumusan kebijakan di setiap tingkatan-tingkatan tersebut berbeda. Aktor-aktor tersebut yaitu legislatif, eksekutif, administrator, partai politik, interest group, organisasi massa, perguruan tinggi, dan tokoh perorangan. Baik, mungkin itu sekian yang dapat saya jelaskan dari makalah saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.